Menurut Kepedulian Timur Tengah, polisi Somaliland mengumumkan pada konversi pers penangkapan pasangan Kristen. Menurut polisi, pasangan itu ditangkap karena murtad dan menginjil yang menyebarkan agama Kristen. Video berikut. Jangan lupa like, share, subscribe. Metanoia Channel. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Yesus dan dikasihi, berjumpa kembali dengan saya Pendeta Aris Lubis. Saudara Bapak Ibu sekalian, beberapa hari yang lalu kami selama 2 minggu ada di pedesaan-pedesaan, dan kami ada di salah satu desa, dan di situ ada banyak orang percaya tetapi juga banyak juga yang tidak percaya. Dan mereka ingin mendirikan gereja tetapi dilarang, tidak diperbolehkan oleh warga, sehingga mereka tidak bisa bangun gereja padahal materialnya semua sudah lengkap. Saya katakan kepada gembala sidang di situ, mari kita buat konten di sini, kita masukin YouTube. Saya yakin ini viral, karena kalau metanoia memberitakan hal-hal seperti itu viral. Puji Tuhan, betul 2 hari viral sekali, sampai Polres turun, Polsek turun, dan juga camat turun, sehingga gembala sidang tersebut dipanggil kantor camat, dan pemerintah setempat minta supaya YouTube kita di take down, khusus yang konten tersebut. Tapi sampai hari ini kami tidak take down, kami hanya privat. Jadi kalau ada pihak-pihak tertentu mengatakan Rasul Lubis menghapus videonya karena takut, itu orang-orang yang memang otaknya tidak dipakai ya, jadi tidak mikir ya, harusnya dipikirkan baik-baik itu ya. Kami tidak take down itu YouTube sampai mereka nanti menyelesaikan persoalan itu. Saudara Bapak sekalian, tadi saya melihat sebuah berita, dan luar biasa berita ini. Ya, di satu sisi memang bisa saja membuat orang tertentu takut ciut untuk ikut Tuhan. Tetapi bagi saya justru ini membangkitkan semangat saya. Makin saya semangat sekali untuk memberitakan keselamatan di dalam Yesus. Kenapa? Karena saya pikir mereka ini kenapa sampai diperlakukan seperti itu? Karena mereka ikut Yesus. Saya harus membalasnya dengan apa? Dengan kita memberitakan Injil Yesus Kristus, Matius 28, amanat agung itu. Jadikan semua bangsa muridku ya. Luar biasa ya, kalau kita betul-betul di dalam Tuhan. Mungkin saudara sudah tidak sabar lagi, mari kita saksikan saja langsung ya beritanya. Ini beritanya. Menurut Kepedulian Timur Tengah, polisi Somaliland mengumumkan pada konversi pers penangkapan pasangan Kristen pada 5 Oktober. Menurut polisi, pasangan itu ditangkap karena murtad dan menginjil yang menyebarkan agama Kristen. Tip anonim memberitahu polisi tentang dugaan aktivitas mencurigakan pasangan itu. Setelah itu, polisi menangkap pasangan itu pada 21 September. Selama konversi pers, seorang kolonel polisi mendorong lebih banyak warga untuk melaporkan aktivitas keagamaan atau penginjil yang menyebarkan Injil. Sang kolonel mengancam, siapapun yang berani menyebarkan agama Kristen di wilayah ini harus menyadari sepenuhnya bahwa mereka tidak akan lepas dari tangan aparat penegak hukum, dan bahwa penyebaran agama Kristen tidak akan diizinkan dan dianggap penistaan. Saat pasangan itu menunggu persidangan, kisah mereka telah memicu ketakutan di antara komunitas Kristen Somalia setempat, dengan banyak yang melarikan diri dari kemungkinan penganiayaan di masa depan. Kebanyakan orang Kristen Somalia merahasiakan iman mereka sepenuhnya. Islam adalah bagian penting dari identitas Somalia. Dan bagi orang Somalia yang memutuskan untuk meninggalkan Islam dan mengikuti Yesus, dipandang sebagai pengkhianatan besar dan dapat mengakibatkan eksekusi segera. Banyak orang Somalia yang tinggal di bagian lain tanduk Afrika, seperti Ethiopia, Djibouti, dan Kenya, juga menghadapi tantangan besar jika mereka memutuskan untuk mengikuti Yesus. Islam radikal tumbuh di seluruh wilayah. Dan jika keyakinan rahasia saudara dan saudari kita ditemukan, mereka dapat menghadapi serangan dan pengasingan dari teman dan tetangga mereka, dan bahkan keluarga mereka sendiri. Mari kita terus berdoa untuk saudara-saudari kita di Somalia. Karunia dan doa kita membuat perbedaan besar bagi mereka yang mengikuti Yesus, tidak peduli resikonya.
Saudara, Bapak Ibu sekalian, kita tidak boleh stop untuk memberitakan Injil Yesus Kristus. Seperti tadi ada satu keluarga di Somalia ya, yang karena mereka mengalami Yesus, mereka memberitakan Tuhan Yesus bahwa dialah satu-satunya juru selamat. Tidak ada di luar Yesus keselamatan, di luar Yesus semua pasti binasa, karena agama tidak mungkin bisa menyelamatkan orang, karena agama itu hanya mengajar orang untuk berbuat baik, sedangkan keselamatan itu tidak bisa dikerjakan sendiri, sebab kekuatan kita tidak mampu mengerjakan keselamatan itu. Amal saleh kita pun seperti kain kotor. Itu sebabnya kita butuh penebus. Itulah Yesus Kristus, penebus kita. Yang ditebus kita, bukan dosanya. Kalau dosanya ditebus, kita tetap hidup dalam dosa. Tapi karena kitanya yang ditebus, kita tidak lagi hidup dalam dosa. Kita sudah dipindahkan ke kerajaan anaknya yang terang. Hidup di dalam terang, hidup dalam kebenaran. Saudara, Bapak Ibu sekalian, saksikan terus berita-berita terbaru dari Metanoia, dan ini tujuannya untuk memberikan kepada kita persiapan-persiapan, sehingga sekali waktu misalnya terjadi hal-hal yang buruk atas kita karena Injil Yesus Kristus, kita tetap percaya Yesus dan kita tetap menguatkan hati kita. Seperti Yosua 1 ayat 7 dan seterusnya berkata, kuatkanlah hatimu bahwa engkaulah sebenarnya pemilik negeri itu. Ya, padahal negeri itu bukan milik Joshua pada waktu itu milik orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan Allah. Tetapi Yosua mengimaninya. Kita juga yang ada di Indonesia, kita harus mengimani bahwa negeri ini adalah milik kita. Milik kita bersama. Jadi kita mari sama-sama bangun negeri ini dengan baik, dengan benar. Saudara, dengan Injil Yesus Kristus orang bisa berubah. Dulu saya tidak percaya Yesus, saya dulu agama Islam, dan juga sempat saya hidup di dalam kegelapan. Tapi puji Tuhan tahun 1996 saya mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus, dan akhirnya saya ikut Tuhan Yesus. Alkitab bilang 2 Korintus 5 ayat 17, barang siapa di dalam Kristus Yesus, dia menjadi ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah tiba. Lewat Injil Yesus Kristus, lewat firman Allah, orang bisa dirubah. Oleh karena itu mari kita sama-sama terus memberitakan Injil. Jangan pernah berhenti untuk memberitakan Injil. Sebab kalau kita berhenti memberitakan Injil, maka kegerakan roh itu akan tidak, kegerakan roh itu mungkin tidak terjadi. Saya tahu bahwa Tuhan Maha Kuasa, tetapi Tuhan pakai kita untuk memberitakan kabar baik ini. Sebab Alkitab berkata di dalam Roma, di situ dikatakan Roma 10 ayat 9, 14 seterusnya, bagaimana mereka bisa percaya kalau mereka tidak mendengarnya, dan bagaimana mereka mendengarnya kalau tidak ada yang memberitakannya. Bagaimana kita bisa memberitakan kalau kita tidak diutus? Karena itu minta pimpinan Roh Kudus supaya kita punya rema dan kita yakin bahwa kita diutus Kristus untuk memberitakan Injil keselamatan, yang keselamatan di dalam Yesus Kristus. Saudara, Bapak Ibu sekalian, Anda belum tahu ya bagaimana kesaksian-kesaksian kami dalam pelayanan begitu sangat luar biasa. Tetapi kami nggak bisa tampilkan sekarang ini. Di lain waktu nanti kami tampilkan. Tetapi kalau Anda memang orang yang haus, lapar, lihat aja di video-video kami. Itu banyak sekali hal-hal yang luar biasa, yang dahsyat yang Tuhan kerjakan dalam pelayanan kami. Saudara, Bapak Ibu sekalian, kita berdoa buat rekan-rekan kita di Somalia supaya mereka tetap cinta Tuhan dan mengasihi Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita dan kita berdoa. Tuhan Yesus, hadirat urapan dan kuasa-Mu bekerja. Kami tundukkan hati pikiran kami ke hadapan Tuhan, di hadapan Tuhan. Roh Kudus ambil alih semua hidup kami, biar kami hidup dalam kebenaran, punya keberanian untuk memberitakan Injil Yesus Kristus. Saudara-saudari kami
yang sudah percaya Tuhan di Somalia, yang mereka juga mengalami tekanan. Tuhan berikan kepada mereka iman, kekuatan, supaya mereka menang lebih daripada pemenang. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin.